Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zulkifli merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli digambarkan sebagai hamba yang sabar, setia menepati janji, amanah, jujur, serta sanggup menghadapi risiko dan kesulitan dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub, dan nama aslinya adalah Basyar. Dia tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh seorang raja tua yang tidak memiliki keturunan. Awal dari panggilan Zulkifli terjadi ketika sang raja sedang mencari penggantinya. Sang raja mengatakan bahwa ia akan menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang bersedia bertanggung jawab dalam menjalankan amanah umat, termasuk Zulkifli, serta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menceritakan, suatu hari, ketika sang raja yang arif dan bijaksana akan pensiun dan resah karena belum memiliki calon pengganti yang tepat. Dia pun mengadakan sayembara kala itu dan mengumpulkan semua rakyatnya di depan kerajaan. Sang raja menyampaikan kepada rakyatnya, "Wahai saudara-saudaraku, saya berniat untuk mengangkat seseorang yang akan memimpin kalian selama masa hidupku, agar saya dapat melihat kebijakan dan tindakan yang akan diambilnya." Dia lantas berkata, "Siapa yang mampu mengemban 3 tugas dariku, yakni sanggup berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan emosi, ia akan aku angkat menjadi pemimpin negeri ini." Namun tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang menjawab, karena 3 tugas yang ia berikan sangatlah berat dan sulit untuk dilaksanakan secara terus-menerus kecuali bagi orang-orang pilihan. Hingga akhirnya, berdirilah seorang pemuda bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegasnya. Berkali-kali, sang raja bertanya kepada rakyatnya, tetapi tak seorang pun menjawab kecuali pemuda tersebut. Akhirnya, Basyar terpilih untuk menggantikan sang raja, dan namanya diubah menjadi Zulkifli, yang memiliki arti orang yang memegang janji dengan kuat. Nabi Zulkifli kemudian menjadi Raja Syam pada masa itu. Sebagai seorang hamba yang sabar, dia mampu memimpin negerinya dengan penuh kebijaksanaan. Bahkan, Zulkifli lebih memprioritaskan urusan rakyatnya daripada urusan pribadi dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan jalan di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun. Ia juga tidak pernah marah-marah apalagi terlihat murka. Suatu ketika, terjadi pemberontakan di negeri Syam oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Zulkifli lalu meminta prajurit dan rakyatnya untuk datang ke medan pertempuran. Namun, tidak ada satu rakyat pun yang berani melawan mereka karena takut mati. Sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Tanpa berpikir 2 kali, Nabi Zulkifli dengan sabar berdoa kepada Allah dan doanya tersebut segera dikabulkan. Allah berfirman, "Aku telah mengetahui permintaanmu, dan aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan." Kemenangan pun dapat diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur dalam pertempuran atas izin Allah. Tipu daya iblis. Pada suatu hari, iblis datang untuk melakukan tipu daya agar Nabi Zulkifli gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja dan ketua Dewan Hakim. Iblis tersebut ternyata memiliki tipu daya yang begitu licik. Ia berubah wujud menjadi seorang manusia tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli untuk menggoyahkan kesabaran beliau. "Siapa Anda?" ujar Nabi Zulkifli kepada setan yang menyamar. "Hamba adalah musafir. Semua barang kepunyaan hamba dirampok orang," balas setan tersebut. Dengan rasa iba, Nabi Zulkifli meminta setan yang menyamar tersebut datang besok hari ke kerajaannya. Namun, yang ditunggu tak kunjung datang. Padahal Nabi Zulkifli sudah meluangkan waktu untuk membantu setan yang menyamar itu. Suatu saat, Nabi Zulkifli merasa sangat mengantuk dan berpesan kepada keluarganya agar tidak mengizinkan orang lain menemuinya di waktu istirahat siang. Lagi dan lagi, setan datang untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Setan kembali menjelma menjadi pria tua, datang dan mengetuk rumah sosok hamba yang penyabar ini. Akan tetapi, keluarga beliau melarangnya karena Nabi Zulkifli telah berpesan agar tidak ada yang mengganggu istirahatnya. Tidak terima atas penolakan, setan yang menyamar itu pun masuk melalui lubang di dinding rumah. Dia membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tertidur pulas. "Lihatlah dari mana aku datang," ujar si setan. Menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, tetapi bapak tua tersebut tetap bisa masuk. Nabi Zulkifli pun berseru, "Kau musuh Allah." Setan itu pun menjawab, "Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggoda dirimu.
Maka aku melakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri secara langsung agar kau marah kepadaku. Tanpa rasa kesal sedikit pun, ternyata Nabi Zulkifli tidak marah dan ia tetap sabar meski terus-menerus diganggu, bahkan ia sampai-sampai beberapa hari tidak bisa beristirahat. Kisah Nabi Zulkifli memang tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran yang menjadi sumber paling utama bagi umat Islam. Namanya pun hanya disebutkan di 2 ayat saja. Pertama ada di surah Al-Anbiya, 85, dan kedua ada di surah Sa'ad, 48. Meski beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait dengan status kenabian yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli. Namun demikian, Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang raja yang memiliki sifat mulia. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Jarir Al-Tabari yang memandang Zulkifli sebagai sosok figur yang baik hati, senantiasa membela kebenaran dan sabar dalam menolong kaumnya. Akan tetapi, bagi Al-Tabari Zulkifli bukanlah seorang nabi. Sekalipun banyak mufasir lain yang menganggap bahwa ia adalah nabi. Karena ia adalah putra dari Nabi Ayub, maka banyak yang berpandangan bahwa ia mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh ayahnya. Di antaranya adalah sifat adil, sabar serta memiliki suatu pendirian yang teguh. Sebagaimana yang diungkap di dalam Qiyas Al-Anbiya yang menceritakan bahwa Ismail, Idris dan juga Zulkifli adalah sosok-sosok yang sabar. Karenanya, mereka mendapatkan rahmat. Sejak masa kecilnya, Zulkifli yang awalnya bernama Bashar sama sekali tidak perlu membohongi siapapun. Bahkan, semua janji yang dibuat selalu ditepati. Hingga, ia dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang mulia dan berakhlak baik. Hal itu lantaran ia tidak pernah berbuat buruk dan jahat kepada masyarakat. Kebaikan perilakunya juga ia terapkan ketika diangkat menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa yang bijaksana. Ia senantiasa berlaku adil kepada semua rakyatnya tanpa memandang derajat dan membeda-bedakan. Semua diperlakukan dengan adil dan sewajarnya. Hal ini dibuktikan saat ia mengatasi suatu perkara tidak pernah menimbulkan suatu gejolak tersendiri. Karena ia adalah raja yang sangat adil dan bertanggung jawab atas rakyatnya, wilayah Syam yang menjadi kekuasaannya menjadi sangat makmur dan berjaya. Bahkan, efeknya dirasakan sampai kepada negeri tetangga. Karena kemakmuran kerajaannya terdengar di mana-mana, pernah suatu ketika wilayah Nabi Zulkifli akan diserang oleh kerajaan yang merasa iri dengannya. Kisah Nabi Zulkifli merupakan kisah yang luar biasa dan jarang ditemui di era seperti sekarang ini. Terlebih, ia mampu menjadi seorang raja yang tidak kenal putus asa dan menjadi sosok yang sangat mulia. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari berbagai kisah Nabi Zulkifli. Manusia harus meneladani kisah-kisah terbaiknya di kehidupan sekarang ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.